Apa itu i'tikaf? Di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daul Kitab was Sunnah disebutkan i'tikaf itu luzumul muslimil mumayyizi masjidan li ta'atillahi azza wajalla. Menetapnya seorang muslim yang mumayyiz itu yang sudah hidang gitu Bu ya. Kalau ada balik, ada mumayyiz, ada tamyiz. Kalau balik laki-laki sudah ihtilam, perempuan sudah haid. Tapi kalau tamyiz itu bisa jadi belum balik, tapi sudah hidang gitu ya. Usia 12 tahun rata-rata perempuan itu sudah hidang gitu. Begitu pun dengan laki-laki, 12-13 tahun usia SMP itu sudah hidang. Itu sudah tamyiz itu. Ya. Jadi boleh yang belum balik, boleh gak i'tikaf? Boleh, silahkan ya. Apalagi yang sudah balik. Menetap di masjid li taatillahi azza wajalla. Tujuannya satu saja, untuk taat kepada Allah. Selama di masjid tidak ada aktivitas kecuali aktivitas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan terhadap Allah itu namanya ibadah. Kalau kata Rasul, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami seluruhnya adalah ibadah. Kaliman katanya ini tertutup. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami seluruhnya ibadah. Kalau untuk Rasul sepanjang hidup itu ibadah. Nah, kalau kita mah miniaturnya lah 10 hari terakhir Ramadan lah, pastikan di setiap waktu berganti detik berganti detik, menit berganti menit, pastikan itu bernilai ibadah. Bagaimana itu mengondisikan untuk ibadah? Di sini yang harus kita pahami dari fikih i'tikaf ini ya. Ini ibadah tahunan Bu ya. Jadi bukan ibadah biasa. Kalau seandainya i'tikaf sama seperti sekarang saja kita di masjid, banyak ngobrolnya ya, banyak komunikasinya dengan sesama dan sebagainya. Nanti kita lihat apakah seperti itu i'tikaf. Nah, ini diantara dalilnya ya. Kalau berbicara tentang hukum i'tikaf, tersurat di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ya. Allah mengamanatkan kepada Ibrahim dan Ismail supaya mensucikan Baitullah, ya, rumahku, ya, nanti Baitullah, Ka'bah. Untuk siapa? Untuk lit-ta'ifin wal 'akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf. Di mana? Di Masjid Al-Haram hari ini. Ya, dulu dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu Ka'bah, ya. Jadi ada ungkapan wal 'akifin. Kemudian ada juga dalam Al-Baqarah 187 di rangkaian ayat tentang masa Ramadan, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Seterusnya juga disebutkan, janganlah kalian mendatangi istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Ya, i'tikaf itu apa? Ya, berdiam diri di masjid untuk fokus. Jadi tidak boleh suami tidak boleh mendatangi istrinya, ya. Tidak boleh pulang dulu ke rumah meskipun di malam, tidak boleh. Nanti kita akan lihat di antara adab-adabnya. Maka hukum i'tikaf itu seperti apa? Nah, kalau di dalam hadis kana ya'takifu, mohon maaf, kata Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwa keadaan Nabi Muhammad itu beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi semenjak i'tikaf ini disyariatkan, maka setiap tahunnya Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf sampai beliau wafat. Artinya ini ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis dan ijma para ulama. Kecuali, nah ini hati-hati Pak. Kalau ada akang, bapak, ibu, kemarin bernazar, saya menazar, pokoknya mah Ramadan kali ini mah saya akan i'tikaf. Kalau sudah nazar, bukan sunnah lagi. Ini wajib. Jadi hati-hati ya. Saya belum bernazar. Nah, jadi masih sunnah ya. Bagi para bapak, para ibu yang pernah terucap nazar sebelumnya, maka kalau sudah nazar, i'tikafnya jadi wajib. Hukum asalnya sunnah. Ya, sunnah itu ma yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki.
mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan tidak mendapatkan siksa apabila ditinggalkan. Tapi rugi, tidak dapat pahala. Apalagi i'tikaf ini adalah ibadah yang tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan sekalipun. Sepanjang syariat ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syarat i'tikaf. Syarat i'tikaf, syurutul i'tikaf. Syarat i'tikaf itu ada 5 di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pertama, dia seorang muslim. Jadi kalau orang kafir mau ikut i'tikaf tidak boleh. Ya. Orang kafir boleh gak masuk ke masjid? Boleh tidak? Masuk ke masjid ikut. Ikut ke masjid boleh tidak? Boleh, kecuali ke masjid Al-Haram. Ke tanah suci tidak boleh. Tapi kalau ke masjid kita boleh? Boleh. Cuman masalahnya kepentingannya apa? Boleh juga. Nah, kalau kepentingannya tidak jelas ya tidak usah. Tapi kalau dia misalkan seorang mu'allaf itu bisa jadi belum masuk Islam. Masih dalam proses gitu ya. Dia ikut tidak apa-apa. Ya, ikut ngaji, mau tahu tidak apa-apa. Gitu kan? Jadi kalau bukan muslim tidak boleh i'tikaf. Ya, tidak boleh i'tikaf. Kalau yang mau masuk Islam tapi belum masuk Islam boleh tidak bisa. Ya, tidak sah i'tikaf ya, karena harus muslim dulu. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang sudah hidang, anak yang sudah hidang, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya, meskipun belum balik, apalagi kalau sudah balik. Ya, boleh sekali. Jika ibu punya anak usia sanawiyah, saya punya anak itu kelas, kebetulan di tempat kita ada i'tikaf kebanyakan anak pelajar, yang itu kebanyakan sanawiyah mu'allimin ya, sanawiyah terutama di antar ke boleh tidak? Boleh, silahkan ya, karena sudah tamyiz ya, tamyiz sudah bisa membedakan baik dan buruk meskipun belum balik, apalagi kalau sudah balik. Yang ketiga berakal, bukan yang ketiga, ini satu paket ya, aqil, berakal. Orang yang majnun, orang yang stres tidak boleh ada di masjid. Ya, tidak boleh ada di masjid untuk beriktikaf. Ya, seperti itu. Artinya, ikhwatul iman rahimakumullah, masjid ini tempat yang suci, tempat untuk taqarruban ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sembarangan. Meskipun sekali lagi, orang kafir boleh ke masjid, boleh kalau ada kepentingan yang jelas. Yang kedua, anak kecil boleh ke masjid, juga boleh. Kumaha gara running anak tidak apa-apa. Malaikat pun tersenyum melihat anak-anak ramai di masjid daripada ramai di PlayStation. Daripada ramai di mana itu? Di game online. Mending ramai di masjid. Meskipun tetap saja harus diarahkan. Tentu kan Rasulullah fasofar rijal wasofal ghilman wara'ahum. Rasul itu membuatkan saf untuk yang bapak-bapak, pemuda silakan di depan. Anak-anak di belakang. Dikondisikan itu. Ini artinya waktu itu sudah terbiasa ada anak kecil yang suka ke masjid. Wasaffa ghilman wara'ahum. Anak kecil itu dibariskan di belakang. Nabi Muhammad juga suka bawa Hasan Hussein juga ya, radhiyallahu anhum begitu. Baik. Yang stres tidak boleh ada di masjid. Kenapa? Meskipun bagaimana untuk terapi ya, kalau tidak mengganggu nggak apa-apa kalau ada yang bawa. Tapi kalau seandainya lost spot begitu ya, anak kecil, tidak ada yang bawa, orang yang stres, yang depresi, apakah ODGJ ya, ODGJ dibiasakan di masjid, ini bisa jadi bermasalah di masjid. Baik, yang kedua an-niyah ya, innamal a'malu binniyat ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, bahwa hanya saja amal-amal tergantung niatnya. Niatnya mau apa ini ke masjid? Tinggal ini dah tunawisma apa namanya? Yang tidak punya rumah itu? Tunawisma. Oh, bukan karena tunawisma, karena memang ingin beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui berdiam diri di masjid. Bukan karena ingin pindah tidur, bukan. Jadi i'tikaf itu boleh tidur? Boleh tidur tidak i'tikaf? Ya boleh tidur rumah ya. Cuman i'tikaf itu bukan pindah tidur. Bukan pindah untuk tidur. Justru rekomendasi Syekh Muhammad Ishaq Yaqub, Muhammad Husain Yaqub, beliau menulis kitab Asrul Muhibbin. Usahakan dari pada maghrib itu baca Quran sampai khatam 30 juz. Itunya rekomendasi beliau ya. Dan memang terbiasa.
Dan saya masih penasaran. Kemarin teman Ustadz Agus dari Bekasi, beliau, saya lihat statusnya, beliau mengutip dari kitab, saya lupa lagi kitabnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib itu pernah khatam Al-Quran 1 hari 1 malam 8 kali. Ini gue maku Ustaz kan. Ini tidak masuk akal. Anak minta rujukannya mana? Ini apa beliau berikan kajian Syekh juga di Saudi tentang keutamaan Ali. Khatamnya itu 8 kali sehari semalam. Sekantos dan itu. Masa 8 kali itu? 24 bagi 8 3 jam 30 juz beres 3 jam. Kalau 6 jam saya pernah lihat ya, yang menghatamkan 6 jam dan itu tercepat itu 6 jam 30 juz dengan hadar ya. Ini 3 juz 3 jam dalam 24 jam kan ada tidurnya mungkin ya. Wallah loh, luar biasa. Ini diantara keutamaan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Kalau yang 2 kali Imam Syafi'i kan biasa. Subhanallah ya. Saya minta, ternyata ada juga. Betul, Ali bin Abi Thalib itu sampai 8 kali semalam. Ini makul ini ya, gak logis gitu kan. Tetapi subhanallah, kumamacana heuplah ulah dia mutan. Yang ketiga, ibu ikhwatikumullah, apa? Ayyakuna al-i'tikaf fi masjidin. I'tikaf itu harus dilakukan di masjid. Karena kalau berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan doa dan sebagainya, kan bisa juga di rumah. Tapi itu bukan i'tikaf. I'tikaf itu labud fil masjid, mesti di masjid. Dan masjidnya juga ada ketentuan, ayyakuna al-masjidul ladzi ya'taku fihi tuqamu fihi sholatul jamaah. Masjidnya mesti masjid yang senantiasa dilaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ya. Nanti ada sholat Jumat gimana? Itu lebih afdol. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan harus yang ada sholat Jumatnya. Karena kalau tidak ada sholat Jumatnya berarti nanti akan keluar. Tetapi rekomendasi kitab ini masjid yang ada sholat berjamaahnya. Karena kalau tidak berjamaah itu bagi laki-laki wajib. Berarti i'tikaf tapi kewajiban ditinggalkan, kan bermasalah. Ya. Itu ada sema i'tikaf jadi gak bisa ke masjid berjamaah, hanya fokus di sini saja sendiri. Sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Ya, nanti ada kitab Ahammiyatus Sholatil Jamaah Dr. Fadl Ilahi membahas secara mendalam tentang sholat berjamaah dan kesimpulannya adalah wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Tapi boleh jika ibu-ibu minta izin untuk sholat ke masjid ikut ke suaminya, jangan dilarang kata Rasulullah. Tapi lebih baik di rumah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, jangan sampai i'tikaf yang sunnah, yang wajib sholat berjamaah ditinggalkan. Makanya harus sholat di masjid yang diadakan sholat berjamaah. Adapun kalau untuk sholat Jumatan, memang dari masjid ya ke masjid lagi gitu. Kalau kita ini, tetapi sebaiknya al-khuruj minal ikhtilaf mustahabun. Keluar dari ikhtilaf itu dianjurkan. Usahakan i'tikaf itu di masjid yang didirikan sholat Jumat. Itu muttafaq. Itu tidak ada perdebatan sama sekali. Yang kelima adalah at-taharatu minal hadatsil akbar. Bersih, suci dari hadas besar, ya. Dari hadas besar. Tidak haid, tidak nifas, tidak junub. Itu yang termasuk hadas besar. Kalau seandainya tidak punya wudu, itu hadis kecil tidak apa-apa. Ya, itu bisa terkondisikan, bisa keluar dulu ya. Seperti itu. Baik. Lanjut. Waktu iktikaf. Waktu iktikaf itu pertama kapan tuh? Ya, mohon maaf saya tidak kutip semuanya. Kapan? Ramadan, jelas, muttafaq Ramadan. Ya. Bolehkah di luar Ramadan? Tidak ada larangan. Boleh juga, tidak ada larangan. Tapi boleh di luar Ramadan? Boleh, silakan. Mau berdiam diri di masjid kan tidak ada masalah gitu. Siapa yang larang? Kemudian mau mendekatkan diri kepada Allah ya bagus-bagus saja. Kemudian di bulan Ramadan itu kan ada 30 hari, katakanlah begitu. Sekarang 29 atau 30 hari. Boleh tidak di 10 hari pertama? Boleh. 10 hari di pertengahan? Boleh.
Tetapi yang kemudian sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan adalah fil ashril awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi urusan boleh mah 10 hari pertama boleh, 10 hari kedua boleh, 10 hari ketiga boleh, sunnah itu diperkenankan. Ya, karena Rasulullah tidak meninggalkan itu yang fil ashril awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Harus 10 hari. Harus 10 hari. Rasulullah 10 hari. Boleh gak 1 hari saja, siangnya saja? Boleh tidak 1 malamnya saja? Hanya malamnya saja. Kemudian 1 hari 1 malam. Atau memang harus 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang muttafaq itu, yang direkomendasi, yang sunnah, yang syar'i adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi kemudian, saya bagaimana ya 10 hari tidak bisa, paling juga bisa 5 hari di akhir, karena 5 hari pertama itu masih sekolah, karena ini masih jadwal sekolahnya, masih kerja, masih belum bisa ya. Boleh tidak kalau nanti 5 hari? Silakan. Tapi ketika sudah nargetkan 5 hari misalkan, ketika sudah mulai, sudah masuk aturan i'tikaf. Nanti kalau seandainya ada pelanggaran yang bisa membatalkan i'tikaf nanti di depan Anda. Ya, tetapi minimalnya berapa? Nah, kalau dalam kitab ini, karena kita merujuk kitab ini, ya coba saya bacakan, ya. Fayasihul i'tikafu miqdaran minaz zaman. I'tikaf itu sah, ya, meskipun hanya terbatas waktunya, wa in qala, meskipun sebentar. Illa annal afdal alla yaqillal i'tikaf an yaumin aw lailatin. Di mana afdalnya itu i'tikaf tidak kurang dari 1 hari atau tidak kurang dari 1 malam. Jadi paling minim itu 1 hari atau 1 malam. Li'annahu lam yanqul 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi al-i'tikaf fi maduna dzalik. Karena tidak ada dari Rasul, dari Nabi atau dari sahabat i'tikaf itu kurang dari 1 hari atau kurang dari 1 malam, tidak. Tapi kalau hanya 1 hari ada, 1 malam ada. Seperti Umar bin Khattab, ya Rasul, saya pernah bernazar untuk i'tikaf 1 malam, tapi belum diinikan. Laksanakan 1 malam, jadi boleh. Tetapi tentu kalau untuk Ramadan ini Rasulullah tidak pernah i'tikaf 1 hari, i'tikaf 1 malam, selalu 10 hari. Dan ini al-afdol, yang paling maksimal, yang paling utama. Tapi boleh cuman kurang dari 10 hari, boleh. Ya, boleh. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tidak bisa semuanya, ya tidak usah ditinggalkan semuanya. Karena ada asar dari sahabat yang juga hanya 1 malam saja. Ya, jadi 1 malam atau 1 hari 1 malam, apalagi silahkan diperkenankan. Ini rekomendasi daripada kitab ini. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maksud i'tikaf, maqasid al-i'tikaf, tujuan i'tikaf itu untuk apa sebetulnya? Ya tentu tujuan utamanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan pahala berlimpah, dihapuskannya dosa-dosa. Ini mah sudah jelas esensinya lah itu, ya. Tetapi kemudian ada apa sih di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Satu hal, maksud i'tikaf yang paling utama itu adalah taharrau Lailatul Qadar. Mencari taharra Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, witron, di malam ganjilnya. Cuma karena malam ganjilnya di kita mah tidak jelas. Kata orang ganjil, kata kita genap. Kata kita ganjil, kata orang genap. Sudahlah. Karena memang rekomendasi juga bukan cari di malam ganjil, bukan. Fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, fullkan saja. Kenapa? Ada apa dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu, Bu, Bapak sekalian, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan.
kejadian Lailatul Qadar itu adalah kejadian turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari yang ketujuh ke langit dunia. Sudah kita bahas ya dulu. Tetapi keberkahannya berulang. Kalau kejadiannya sudah terjadi dulu ya. Tetapi keberkahannya, pahalanya berulang setiap tahun. Rasul memerintahkan taharraw, silakan cari oleh kalian malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah di malam itu seperti ibadah 1000 bulan. Wah, umur kita saja tidak sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Jarang sekali manusia hari ini yang berumur 83 tahun. Ya, Utsman bin Affan 82 tahunan. Ya. Nabi Muhammad 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 62 tahun, 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Beliau ini 60 tahunan. Dan kata Rasulullah betul, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallu man yujawizu dzalik. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Sedikit yang lewat dari 70 tahun. Ada, tapi sedikit. Ya. Jadi 60-70 itu sudah sepuh, sudah tua, ya. Nah, seperti itu. Nah, ikhwatul fillah, maksud pertama dari itikaf itu adalah mencari Lailatul Qadar. Jadi, itikaf itu jangan pindah tidur. Oh, enggak itikaf pada isya udah kumaha. Ya, ini mah kalau mungkin pernah itikaf dengan anak-anak kan, ya maklum anak-anak tidak apa-apa untuk belajar saja. Baru juga beres tarawih biasa jama'i dulu ngaji 1 juz 1 malam ya, di hari biasa. Kalau itikaf kadang lebih. Anak-anak mau berstaji udah tumbang, tidak apa-apa itu anak-anak ya. Tetapi usahakan bagi kita yang yang itikaf, ini target utama kita mencari itikaf, mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan ada di siang hari. Bukan berarti di siang hari tidur terus, bukan. Malamnya ahya lailah. Kan Rasulullah itu syadza mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kalau di 10 hari terakhir itu menguatkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Nah, begitu. Yang kedua, maksud itikaf itu adalah berkhalwat dengan Allah dan semaksimal mungkin memutuskan komunikasi dengan manusia. Al-inqita', ya. Memutuskan untuk berkomunikasi dengan manusia. Hanya dengan Allah saja. Disinilah istimewanya itikaf. Kenapa itikaf itu ibadah tahunan? Karena selama 10 hari kita akan fokus untuk anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah, kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Artinya yang dihadapi itu hanya Allah saja. Ulah ngobrol sama sanes, bukan ulah ngobrol sama sanes. Nanti ada hal-hal mayubahu fil i'tikaf. Hal-hal yang diperbolehkan dalam i'tikaf. Boleh ngobrol mah, ya. Cuman jangan banyak ngobrol. Kalau ngobrolnya bermanfaat itu boleh. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya, makanya kan di antara ada hadis sahih Muslim kalau tidak salah, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nanti pada mahsyar. Ada di antaranya adalah rajulani ijtama'a rajulani 2 orang laki-laki yang saling mencintai, ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Berkumpul karena cintanya kepada Allah dan berpisah juga karena cintanya kepada Allah. Nah, nanti ada yang menghubungkan, ada ulama yang menghubungkan ini tentang i'tikaf itu ketika harus ketemu kan kenal di masjid pada kenal mah ngobrol atau meni masing-masing. Justru i'tikaf mah iftaraqa ala hubbillah. Berpisah tidak komunikasi di masjid meskipun bareng-bareng itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya. Cukup dulu ya ngobrolnya. Saya mau ngaji dulu, saya mau zikir dulu, saya mau berdoa dulu. Memang ini harus. Itulah i'tikaf. I'tikaf ngobrol dan ngobrol. Bahkan mohon maaf. Tidak salah nanti bahasan juga. Ngobrol boleh ya, yang bermanfaat tapi yang banyak, jangan lama-lama.
Termasuk juga kajian. Boleh tidak? Boleh. Tapi itu ada jadwal itikaf dari pagi, siang, sore, malam, kajian terus. Alhamdulillah, itikaf di dia masak. Ustadznya penuh sehari 6 orang. Ini itikaf kajian ini. Jadi tidak apa-apa kajian itu, tetapi jangan dominan. Karena yang namanya itikaf itu Nabi Muhammad itikaf kan beliau ihtijarah, membuat hujrah, membuat seperti kamar gitu ya. Beliau tidak keluar kecuali sholat berjamaah saja. Jadi kalau keluar itu ketika mau sholat berjamaah keluar. Imam Ibnu Taimiyah ketika itikaf beres sholat langsung menghadap tembok. Itu ya, menghadap tembok maksudnya zikir sendiri. Melawan kejenuhan, melawan kesendirian. Itulah istimewanya itikaf. Kira-kira jenuh tidak? Menikmati tidak? Disinilah kualitas itikaf kita. Kan semua juga merasakan ngaji itu, Bu. Kadang kalau yang tidak terbiasa 1 juz saja tidak tamat, ngantuk gitu. Kalau tidak terbiasa. Baru setengah juz juga dah. Kan adabnya kalau sudah ngantuk hentikan ngaji. Karena misi kemana-meni gitu kan, baca terus nerelang itu kemana, astagfirullah. Ini tidak boleh. Adabnya kalau tidak ngaji, kalau sudah ngantuk ibu hentikan. Nah, ketika ngajinya sampai ingin hatam 1 hari 1 malam 30 juz, wah itu luar biasa. Melawan kantuk, melawan kebosanan, lalu kejenuhan, itu luar biasa ya. Dan itu dalam rangka khalwat, karena Abdul Zikri tilawatul Quran diantaranya. 3. Memperbaiki hati, islahul qalb ya. Jadi itikaf itu targetnya ini nih. Di rumah rudet wae. Di kantor rudet wae ya. Di mana di sekolah rudet wae. Pan banyak pikiran. Kalau di masjid mah Masya Allah. Fokus kita hanya dengan Allah saja. Kalau orang di luar Islam ada semedi gitu Ibu ya, ada tapak gitu ya. Nah, itikaf itu seperti itu. Yang syar'i itu ya itikaf. Ya. Kalau di Aceh itu ada kebiasaan namanya bukan itikaf, tapi di luar Ramadan juga ada. Saya lupa lagi. Kayak tirakat tapi dia buat rumah juga, buat kamar sendiri, buat tempat tidur sendiri. Tapi di masjid, kadang di masjid, kadang pesantren. Saya lupa lagi itu. Itu sangat masyarakat di sana ya. Orang-orang soleh yang ini bukan hanya di itikaf, tetapi juga di luar Ramadan itu melakukan berdiam diri untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memfokuskan diri untuk ibadah. Dan yang kelima, menjaga kualitas saum. Insya Allah Bu, kalau di masjid mah kualitas saum kita terjaga. Kalau di luar makan banyak hal, banyak ngobrol, dikit-dikit ngobrol ke sini. Ibu terang tuh si ibu itu mau tidak didengarkan gimana ya? Kalau diteruskan gibah itu, udah tahu itu gibah. Kita diam saja jadi adabul iman gitu kan, dan serba salah. Tapi kalau itikaf, insya Allah ya aman itu kuliah saum kita insya Allah. Meminimalisir kegiatan mubah duniawi ya. Karena tadi banyak gajah Ibu di bulan Ramadan ya. Tapi kalau sudah tinggal di mana? Di masjid, gajah di pasar tidak terdengar, gajah di pengkolan tidak terdengar, gajah yang berseru, ayo ini sudah beli baju lebaran belum? Aduh pun anak matos tilu ewang ieu teh. Da kanun ieu na sana bapakna nu teh meser teh. Panas gitu kan. Di masjid insyaallah. Masya Allah ya. Ini maksud itikaf. Targetnya ini ya. Jangan yang lain-lain. Baik. Ini sunnah Rasulullah SAW. Tadi sudah disampaikan kata Siti Aisyah, keadaan Nabi itu idza dakhala al-ashru, kalau sudah masuk di 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau menguatkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi bukan hanya beliau yang begadang ibadah, istrinya juga di rumah diingatkan. Ya, nanti malam jangan cepat-cepat. Kan biasanya Rasulullah kalau dalam hari-hari yang lain beres isya tidur. Beres isya tidur. Kalau Ramadan tidak, menghidupkan malamnya. Kemudian dikatakan juga oleh Siti Aisyah,
Kata Nabi Muhammad SAW, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau itu sangat berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, di mana kesungguhannya itu tidak ada di malam-malam yang lain. Sangat fokus untuk menghidupkan Ramadan di 10 hari terakhir. Dan ini tujuan utama, di antara tujuan utama itikaf. Taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Ada juga taharrau Lailatul Qadri tanpa fil witri ya, fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik. Yang diajukan dalam itikaf, ini hampir mirip juga dengan tadi. Yang pertama, berkholwat dengan Allah. Ingat, kholwat. Al-khulu. Al-khulu itu menyendiri. Al-khola, dalam bahasa Arab ada al-khola, WC, tempat buang air. Buang air biasanya sendirian atau bareng-bareng? Sendirian. Makanya kalau buang air tidak boleh bareng-bareng. Nanti ada hadis sedikit menyimpang. Kalau ngobrol sedang buang air besar, yang kutu, Allah mengutuk orang ini. Tidak boleh. Sedang buang air ngobrol tidak boleh. Sudah jelas sedang buang air. Dilebat saha abdi lamite, jangan diajak ngobrol. Yang sedang buang air itu buya ketrok ayah anda itu beres bakal beres satu bakal keluar. Kenapa? Al-khola itu harus menyendiri dan tidak boleh komunikasi. Nah, yang namanya itu kholwat. Al-kholwat itu apa? Menyendiri, memfokuskan komunikasi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kholwat. Atau nanti ada la yakhluwanna ahadukum bimra'atin ila ma'azi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berkholwat dengan seorang perempuan, berarti berduaan, kholwat itu berduaan saja, kecuali dengan mahramnya saja. Nah, ini kholwatnya dengan Allah saja. Nah. Yang kedua, memutuskan komunikasi dengan selain Allah. Ma'amkana, sekuat mungkin. Nah, ini rekomendasi dari dia. Wa yaqba'ul ala'iq amma siwa. Ya, memutuskan komunikasi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memaksimalkan ibadah. Fayustahabu lil mu'takif ay yatafarragha lil ibadah. Ya. Dan ibadah itu banyak sekali nanti. Banyak sekali. Di antaranya memperbanyak sholat. Sholat itu silakan dari sekarang fikih sholatnya di ini. Jadi sholat naonnya atau abitesna ieu atos silakan. Yang namanya duha ketika itikaf mah 8 rakaat saja. Ya, 2 rakaatnya baca sajuz itu kan. 2 rakaat sajuz. 8 rakaat berarti 8 kali 8 juz itu kan luar biasa. Dan Imam Asy-Syafi'i itu menghatamkan Al-Qur'an sekali di siang hari, sekali di malam hari fi shalah. Di salat. Ya, menghatam itu. Rata-rata memang seperti itu. Salat. Jadi salatnya nanti pagi ada duha ya, kemudian nanti keluar batal nih. Usahakan kalau sedang itikaf wudu terjaga. Batal wudu lagi. Kalau sudah wudu lagi, kita punya peluang untuk apa? Syukrul wudu. Ya, kalau sudah keluar masjid, kita juga punya peluang untuk apa? Tahiyatul masjid. Oh banyak lah itu. Ya, atau nanti sholat mutlak antara azan dan qomat. Ya, hatta sebelum sholat asar. Ada tidak sholat sunat? Rawatib tidak ada, tapi sholat mutlak bainal adzan wal iqamah ada. Silakan, maksimalkan saja. Ya. Kemudian setelah asar tidak ada sholat sunat rawatib ya. Tapi kalau syukrul wudu boleh, tidak apa-apa. Yang terlarang itu nanti inda ghurubis syams, hanya 3 saja. Ketika terbenam matahari, beres asar ya, menjelang maghrib. Kemudian inda tulu'us syams, ketika terbit matahari, dan qabla zawal, matahari tengah-tengah sebelum condong ke sebelah barat. Satacan lingsir lah kata orang Sunda bilang ya. Perbanyak sholat. Malam taraweh berjamaah. Aduh, taraweh di umat udah kumaha hanya cuma 30 menit katanya. Ya, hanya 30 menit. Sementara aduh gimana ini? Boleh tidak nanti sholat malam lagi? Kita sudah bahas ya. Jadi saya menemukan ada hadis Rasulullah beres sholat tarawih itu, beres sholat malam cuma yang 9 rakaat, tapi dengan witir. Nanti beliau sholat juga 2 rakaat. Jadi boleh
beres bangun tidur, ada boleh sholat. Makanya nanti di antara para ulama ini ada apa perbedaan pendapat ya, antara apa namanya, tarawih, qiyamul lail, dan tahajud ya. Jadi sholat malam itu namanya qiyamul lail, sholat malam itu namanya qiyamul lail. Para ulama kemudian mendefinisikan secara terbatas tahajud itu sholat malam yang dilakukan setelah tidur, itu tahajud. Kalau sebelum tidur boleh tidak? Boleh, tapi bukan tahajud, itu qiyamul lail. Nanti kalau di bulan Ramadan ada tarawih, dan tarawih itu waktunya panjang, dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Boleh sebelum tidur, boleh, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh para sahabat. Apalagi Umar memerintahkan untuk berjamaah. Ya kan, ketika zaman Umar mah sholat ada yang sendirian, ada yang cuman ma'arrohat. Rohat itu sekelompok. Rohat itu bilangan 3 sampai 7. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Masing-masing di masjid ramai. Kata Umar, ini sebaiknya ini digabung. Dan itu afdol, lebih utama. Sebelum tidur juga dipersilakan. Tetapi kemudian boleh tidak sudah taraweh kemudian nanti sholat malam lagi, tahajud ya. Di sini ada perbedaan pendapat. Tetapi kalau sudah taraweh nanti sholat lagi pada bangun tidur boleh, tapi jangan ada witir. Kenapa? La witrani fi lailatin, tidak ada witir dalam satu malam ya. Bangun tidur, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, habok gitu kan, dari jam 2 sampai jam 4 misalkan 2 jam. Silakan ya, apa namanya, Rasul pernah melakukan itu. Rasul pernah sholat dan sudah menutup dengan witir. Kemudian nanti Rasulullah pas waktu sahur, waktu sebelum subuh itu sholat 2 rakaat gitu ya, seperti itu. Jadi silakan, dipersilakan. Makanya ada juga yang berpendapat ya tahajud boleh, kan tahajud setelah tidur, asal jangan witir. La witrani fi lailatin, tidak witir dalam satu malam. Baik. Memperbanyak zikir, jelas ya. Zikir itu apa? Banyak hal. Terutama zikir itu adalah zikrul asma'i was sifat. Menyebut nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang baik, ya. Dan nanti ada di kitab Bulughul Maram misalnya ada bab zikri wa du'a, bab zikir dan doa. Ada zikir-zikir yang maksur dari Rasulullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Itu kan kalimatani khafifatani 'ala lisani saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan sekali dalam lisan, gampang sekali mengucapkannya, tapi nanti di mizan ketika di hari kiamat beratnya luar biasa. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apakah ini yang harus dibaca di ketika itikaf? Silakan. Berapa kali bacanya? Silahkan sebanyak mungkin. 1000 kali, saya mau targetkan 1000 kali setiap malam. Silahkan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dan sebagainya. Ada lagi nanti zikir yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa mengucapkan itu mi'ata marrat, 100 kali, huttat anhu khotoyahu walau kana mithla zabadil bahri, akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buaya yang ada di lautan. Masya Allah. Itikaf mah bisa lebih dari 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus sampai 1000 kali. Targetnya semalam itu 1000 kali. Ada yang lain, silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Jadi silakan mau di tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu diulang-ulang. Itu zikrul asma'i was sifat. Ada lagi juga zikir itu afdhaluz zikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Doa juga termasuk zikir sebetulnya. Doa itu termasuk zikir. Meskipun doa itu ada yang lebih khusus apa? Ada permintaan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah untuk berdoa di waktu itikaf, karena ini mustajab juga ya. Waktu yang sangat mustajab. Ya, doanya apa? Silakan kumpulkan dari sekarang. Terutama doa ma'tsur. Doa ma'tsur itu doa yang ada dalam Al-Qur'an.
Doa yang ada dalam hadis dari Rasulullah SAW. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti ada kitab Hisnul Muslim, Bu ya. Hisnul Muslim. Syekh. Hisnul Muslim itu kumpulan zikir-zikir yang masuk dari Rasulullah, dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, apakah kita punya permintaan? Punya, silahkan dicatat dari sekarang. Oh, ada yang menarik. Ini sesuatu yang sangat baik. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, itu kalau berdoa itu setidaknya setiap kali berdoa mendoakan 60 orang dari karib kerabat keluarganya. 60 orang setiap kali berdoa. Subhanallah. Jadi bawa catatan, Bu. Ya Allah, pun biang ya Allah. Ya ibuku ya Allah, bapakku ya Allah, anak-anakku ya Allah, si Cikal ya Allah, si Teteh ya Allah, si Ade ya Allah, sebutkan. Sampai sahabat ini 60 orang setiap kali berdoa. Dan ingat, mendoakan orang min zahil ghaib, tanpa diketahui oleh orang tersebut, mustajab. Itu tidak ada hijab dengan Allah, dijabah. Nah, jadi kalau mendoakan itu direncanakan. Siapa yang mau didoakan itu? Untuk saya apa saja doanya. Untuk bapak apa saja. Untuk mama apa saja. Untuk anak-anak apa saja. Kemudian teman-teman teman sama pengajian juga didoakan. Ketika mendoakan itu satu hal kita dapat pahala. Yang kedua, doanya mustajab. Wah, di watos-watos kan doakan. Iya. Jadi kuabit itu sudah didoakan, wahai alhamdulillah bapak teh, tidak. Palingan tara diijabah itu ya. Bukan berarti menyampaikan yang tidak ijabah, tetapi kata Rasulullah SAW, dakwatul mar'i li akhihi min zahril ghaib mustajabatun. Doanya seseorang terhadap saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut itu mustajab. Dan ini yang paling terpenting, bertaubat dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang sangat tepat sekali. Baik, ini yang dianjurkan. Selanjutnya, pokoknya jenis ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa nahwu dzalik minat ta'atil lati tuqarribu ila Allah taala, begitu. Nah, sekarang yang diperbolehkan. Satu, boleh keluar dari masjid. Loh, kan ini rukun wajib itikaf. Ya, boleh keluar dari masjid. Dan catatan, jika sangat penting. Contoh, makan dan minum. Itu kan mau buka, mau sahur gimana? Kalau tidak ada yang mengambilkannya untuk kita, boleh keluar. Ya, keluar dulu ngambil beli nasi bungkus misal, silahkan. Atau makan dulu di luar, silahkan. Makan dulu di luar, silahkan. Ya, untuk makan dan minum. Kalau memang tidak ada yang nanti, tapi biasanya di kita iktikaf ada yang membawakannya, itu kan? Atau ada kepanitiaannya malah, ada lajnahnya, gitu kan? Kemudian yang kedua, buang air kecil, buang air besar, silahkan keluar. Ya, tidak mungkin di masjid. Berwudu dari hadas juga silahkan. Mandi janabah juga silahkan. Ya, Nabi Muhammad itu keluar untuk hal-hal ini, ya. Kecuali kalau untuk makan dan minum di antaran, ya. Kalau untuk berwudu pasti keluar, buang air juga keluar, mandi juga keluar. Yang kedua, mengaji ilmu. Yang mengkaji ilmu boleh, tapi jangan dominan. Sekali lagi, jangan dominan. Karena ini juga bagian daripada zikir juga. Ya, cuman jangan terlalu dominan karena yang namanya itikaf itu lebih al-inqita', yang memutuskan komunikasi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'am, karena kalau di sini bahasanya ma'am, sekuat mungkin diminimalisir untuk komunikasi. Nah, di sini kalau tidak salah ada. Nah, berbicara yang bermanfaat boleh, tapi satu hal bermanfaat, yang kedua jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Kemudian di tengah keluarga boleh. Nabi Muhammad juga, Siti Aisyah datang. Kadang Rasulullah mengeluarkan kepalanya, disisir kepalanya ya. Kemudian ada juga istrinya Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW itu Sofia. Ya, Sofia itu datang kepada, mohon maaf, Sofia ini bibinya ya. Sofia binti Abdul Muttalib itu bibinya Rasulullah SAW.
datang menjenguk Nabi Muhammad SAW. Fa'ataitu lailan, aku menemui beliau di waktu malam hari. Fahaddatstuhu, aku berbincang kepadanya. Summa qumtu, kemudian aku berdiri untuk fanqalabtu, aku balik. Dan Nabi Muhammad SAW mengantarkanku. Nah, boleh juga mengantarkan sampai ke pintu masjid, ya. Jadi kalau ada yang nengok boleh kan, ada istri, Pak, tidak, boleh. Ngobrol hanya ringan-ringan saja juga boleh. Silakan. Dan nanti ketika mau pulang diantarkan dulu, ya, kemudian sudah aman, boleh. Itu diperbolehkan. Baik. Selanjutnya, makan, minum dan tidur di masjid. Boleh? Boleh. Tapi harus memperhatikan kebersihan masjid, ya. Kan di masjid itu al-busaqu fil masjid khati'atun. Meludah di masjid itu dosa itu. Wa kaffaratuha dafnuha. Wa kaffaratuhu dafnuha. Kifaratnya adalah mengubur ludah tersebut, ya. Tidak boleh meludah. Loh, maknya meludah di sini. Kalau dulu masjidnya pakai pasir, tanah, gitu ya. Jadi ketika meludah di ruang begitu kira. Makan sampai remeh, nah itu tidak boleh. Harus memperhatikan kebersihan karena mengotori masjid itu khati'atun, dosa. Yang pertama itikaf, ini yang terakhir, Pak. Satu, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada kebutuhan atau udzur syar'i. Dan iya tuh pun anak tecan meser acuh, tapi keluar dela, batal itu, sudah. Kalau niatnya dari awal beberapa hari, saya 10 hari, ketika dalam rentang waktu 10 hari itu keluar, batal kalau sengaja. Ya, kalau bukan uzur syar'i. Yang kedua, berjima meskipun di malam hari, termasuk hal-hal syahwati yang mengarah ke sana. Jadi ada istri pulang dulu ke rumah, mau ke jamban, ke istri dulu, ini bisa batal. Ya. Bukan hanya jima, hanya yang lain juga yang bagian daripada syahwat itu juga membatalkan, tidak boleh. Kan dalam saum juga jima batal tidak? Batal dan berdosa. Harus ada kifarat. Iya kan? Kifaratnya apa? Di antara 3, membebaskan budak, saum 2 bulan berturut-turut, memberi makan kepada 60 orang miskin. Silakan pilih di antara yang ini. Tuh, berat itu. Nah, ini kalau jima. Kalau tidak jima tapi sampai mencium dan lain sebagainya, hal-hal yang bersifat dengan syahwat, batal saumnya, tapi tidak ada kifarat. Itu. Jadi tetap batal. Jadi jangan main-main di bulan Ramadan, apalagi sedang i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian mendatangi istri kalau kalian sedang i'tikaf di masjid. Yang bertanya i'tikaf adalah hilang akal. Sedang di masjid malah stres, depresi, kegorowokan, batal, sudah. Bawa keluar saja. Ya, seperti itu. Bawa ke psikiater, ya. Keempat, haid dan nifas. Sedang ibu, terutama ibu ya, sedang i'tikaf, kemudian datang bulan, sudah batalkan i'tikafnya karena yang haid itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian murtad di masjid. Loh, kok bisa? Bisa. Ya, di masjid nanggu tara sholat. Itu kudu sholat penting i'tikaf, murtad itu. Ketika menghalalkan, iya. Dan itu udah usir keluar. Itu sudah murtad itu. Di masjid mengatakan semua agama itu benar, karena semua agama itu itu mengkampanyekan pluralisme agama di masjid. Murtad itu. Ya, tidak mengkafirkan orang kafir itu kufur. Sudah, itu tidak sah i'tikaf.